duduk dalam kursi kegegeran. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Apa tanggapan Cinta Kuya yang kerap disebut sok sederhana padahal kaya raya oleh netizen hanya demi sensasi saja? Aku emang orangnya sederhana. Bagaimana? Maksudnya yang kaya kan papa mama. Alhamdulillah. Aku juga dari kecil syuting kan juga kerja dari pagi sampai pagi gitu. Betul. Jadi aku ya nggak peduliin sih kata Ya orang. udah terserah gue gitu. Tapi emang benar, benar. aku tahu Cinta dari kecil emang begitu, emang sederhana anaknya. Betul. Ya, pertanyaan berikutnya. Apa benar Cinta Kuya sempat keberatan ketika Uya Kuya berkecimpung di dunia politik? Iya. Kenapa? Oh ya, kenapa? Aku takut banyak orang jahat, maksudnya bukan banyak ya, ada beberapa Beberapa oknum, orang ya. oknum yang istilahnya ya begitu, menakutkan. Akunya aja takut kenapa-napa sama papa mama gitu. Itu butuh diskusinya berapa lama buat papa sama mama kamu untuk minta, atau bukan minta izin atau ngobrol sama kamu? Kita pernah ada obrolan gitu, dan aku emang bilang ke papa, jangan keseret sama orang-orang yang nggak benar. Oke. Aku selalu bilang pesan salam itu ke papa, maksudnya pesan itu ke papa, jangan keseret apapun yang jahat gitu. Oke, selalu yang benar, Oke. selalu yang baik. Supaya nggak terjadi yang nggak enak. Betul. Gitu ya. Ya, selanjutnya. Sebutkan 3 sifat yang tidak disukai Cinta dari sosok Papa Uya Kuya. Ayo, apa? Yang pertama. Jujur. Namanya juga bapak pasti keras kepala. Ya Oh. kan? Tapi aku paham itu kan sebagai figur orang tua. Kedua, dia suka korek-korek apa namanya kuping. Aha. Terus kasih ke aku, ini cium. Oh, iseng. Ya, lebih Bau. iseng ya. Bau. Itu bau. Bawaan mana jempol? Yang ketiga. Jarak. Yang Terus ketiga. sama ketiga apa ya? Apa lagi ya? Kirim uangnya sedikit. Enggak sih. Oh, dia suka lupa. Lupa apa? Lupa kirim uang. Lupa kirim Suka uang. lupa kirim uang. Lupa tanggalnya. Lupa tanggal. Iya, tapi Belum akhirnya kerjaannya banyak kan. tapi akhirnya kita urusannya banyak. ngobrolin yaudah setiap tanggal 1 gitu, atau enggak tanggal 24. Suka meleset tuh. Iya, kan harinya beda. Amerika kan lebih juga sih. itu kan. Iya, lebih awal. cepat. Lebih cepat. Iya, iya, iya. Oh, oke. Lebih lambat. Lebih lambat. Iya, lebih lambat. Lebih duluan Indonesia ya. Duluan Indonesia. Oke, jadi suka lupa katanya. Selanjutnya. Setelah pendidikan Cinta berakhir di Amerika, apa yang akan Cinta pilih? Menetap di Amerika selamanya atau kembali tinggal di Indonesia? Aku mau sekolah lagi. Di sana. Luar biasa. Kamu tuh ngambil jurusan apa sih? Aku dulunya kan film. Aha. Aku ganti, aku ubah jadi psychology. Psychology. Why? Itu jauh banget loh. Iya, jauh karena aku ngerasa aku ternyata lebih tertarik untuk psychology, untuk bantu orang-orang yang bermasalah. Ih, hebat ya. Maksudnya mau gitu ya Cinta ya. Oke, yang Apanya terakhir maksudnya? nih ya, apa yang ingin Cinta sampaikan untuk Papa dan Mama? Yes, Sampaikan. dari hati. Sampaikan. Kan karena papa mama sekarang udah kerjanya di, maksudnya Pemerintahan. dunia yang Iya. itu. Aku cuman mau nitip salam, hati-hati di Yes. sana. Pastinya ya jangan lupa aku, karena pasti kerja terus kan. Karena waktu itu pernah juga aku emang jarang nelfon mereka, karena aku kan juga sekolah, sibuk juga. Cuman ya itu aja sih. Pokoknya ya ngobrol bareng, sama-sama komunikasi. Emang kamu merasa bahwa waktu untuk ngobrol itu sedikit berkurang kan? Bukan sedikit berkurang, iya sih sedikit berkurang. Dan kan emang papa juga ke dalam dunia yang fokus, dunia yang serius. Jadi ngobrolnya tuh juga susah gitu. Iya. Komunikasi aja gitu. Apa doa buat papa sama mama dari seorang Cinta? Panjang umur, Amin ya Rob. pasti panjang umur. Karena mama papa udah mulai gerak, maksudnya main tenis, itu bagus. Makannya tetap dijaga, tapi suka lupa dijaga. Apalagi ya? Ya paling itu sih.
sehat selalu pastinya. Amin, ya Rabb. Juga makasih udah bantuin aku, maksudnya nyari duit banyak buat aku, terus sekolah jauh-jauh. Dan sekolah di sana emang mahal juga, biaya hidup di Amerika juga mahal. Ya aku bersyukur, makasih gitu. Let's go. Aduh. Give a hug to your dad. Peluk dong papanya. Oh. Abi mau bilang apa sama Cinta? Ya tetap jadi cinta yang apa adanya. Terus jangan, justru malah Cinta bilang kan papa kurang waktu. Cinta juga jangan lupa papa juga. Iya. Karena kebanyakan yang nelfon gue justru hampir jarang banget dia nelfon gue duluan. Gitu. Jadi justru Cinta juga harus sering telepon papa kayak dulu dong gitu. Tapi kelihatan bahwa Cinta juga maksudnya sayang walaupun sekali, jarang ya. menghubungi duluan, Betul, tapi sayang. dia juga pasti bukan udah lewat, udah ada tidur lagi dia tiba-tiba. Tidur aja dia. Yang pasti dia juga merindukan untuk ngobrol bareng ya. Kita berharap juga Semangat Cinta buat saya. Cinta di sana baik-baik saja, dan kita yakin juga semua akan baik-baik saja. Suksesnya Cinta di sana ya. And please taking care of her ya. Baik, itu dia Cinta Kuya, Uya Kuya, Nino dan juga Logan. Ini pacarnya The Cintaku ya. Yeah. Kali ini kita akan hadirkan pasangan suami istri, keluarga kecil bahagia. Dimana katanya keluarga kecil ini guys, katanya sih awalnya yang cowok itu sempat ragu sama Kata ceweknya siapa? mau Kata dipindah. siapa? Katanya Siapa? begitu. Kata siapa? Siapa yang ngomong? Kata Katanya siapa? begitu. Coba panggil, ada siapa sih? Ada siapa sih? Dewi nama. Dibagi-bagi ambil kita hadirkan Iqbal Fauzi dan juga sang istri Nova Giana. Silakan Nova Giana, silakan. Ini pasangannya yang begitu sangat kalau orang Sunda bilang campernik gitu. Campur itu apa maksudnya? Ya pokoknya mah imut, cakep sama gelis terus putih-putih. Udah pokoknya malah. Iqbal Fauzi dan juga Nova Giana, kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Berapa tahun usia rumah tangga? 3 tahun. 3 tahun ya. Menuju Kita mau 3 kasih tahun. lihat dulu 3 tahun kebahagiaan mereka bersama. Tapi katanya Iqbal ini sempat ragu untuk menikahi sang istri. Wow. Kenapa dia? Kenapa kok bisa sih? Until you caught me on my good side, and I could Kiger. Sobat Ambiar, siapa sih yang gak kenal dengan aktor ganteng Iqbal Fauzi yang selalu jadi idaman para ibu-ibu karena aktingnya saat berada di layar kaca? Kamu? Kamu ngapain sih pakai baju-baju kayak gitu, seksi-seksi? Mau caper sama siapa? Kok caper sih? Ini kan emang kostum olahraga. Ya masa saya olahraga pakai jaket kulit gitu, pakai jas hujan? Nggak mungkin. Saya butuh orang yang pinter acting kayak kamu. Kamu mau nggak jadi pacar bohongan saya? Ya sebenarnya saya butuh konsentrasi sih sekarang ini. Karena nggak tahu kenapa nih. Yang diingatan saya cuma kepikiran wajah kamu terus. seperti apa yang selalu ku nantikan. Aduh, emang bikin meleleh banget deh. Tapi, tahu nggak sih? Kabarnya ayah dari 2 anak ini mengaku sempat ragu saat menikahi Novia Giana yang berprofesi sebagai dokter, yang kini sudah menjadi istrinya. Masih ragu sih sebenarnya, masih ragu kayak apa namanya? Apa iya gitu ya? Apa aku cocok buat dia gitu, apa dia cocok buat Tapi aku kan gitu. cantik ya, maksud gue. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Ya ampun, kenapa sih bisa sobat ragu kayak gitu? Mas Iqbal, ceritain deh, biar sobat Ambiar pada tahu. Hanya di pagi-pagi Ambiar, geger. Akankah akal sehat menyadarkanku? Iqbal Fauzi. Pak dokter sama Bu dokter gimana kabarnya? Ibu dokter ini bukan dokter Dokter kalau bapaknya. Enggak, soalnya putih-putih lucu. Oh iya bener ya. Oke, Bu dokter sama Pak Mantri ya. Kenapa kamu sempat ragu sama istri kamu? Ya itu dia, karena kan prosesnya ta'aruf.
aku belum kenal sama istri aku sebelumnya, istri aku juga belum kenal sama aku gitu. Aku takutnya kaget aja, ada beberapa mungkin sikap atau sifat yang tiba-tiba, oh kok gini gitu. Jadi itu sih yang bikin aku ragu, takutnya dia nggak terima sifat aku, takutnya dia juga nggak terima sifat aku. Tapi kalau misalnya ada keraguan, kenapa kamu mengambil proses ta'aruf? Bahwa kan kalau mau ta'aruf harus punya keyakinan terlebih dahulu bahwa apapun ke depannya, insya Allah itu adalah yang terbaik. Iya, memang awalnya dari orang tua sih ya, orang tua pengennya kita nikah prosesnya ta'aruf gitu. Terus kita memang nggak bisa nolak keinginan orang tua waktu itu. Jadi yaudah kita jalin aja. Meskipun kita belum ngerti proses ta'aruf tuh seperti apa, bagaimana, dan harus menghadapinya seperti apa gitu. Oh, jadi kedua orang tua kalian, baik dari Novia sama dari Iqbal Fauzi, memang pengennya anak-anaknya kalau punya pasangan nanti dari proses ta'aruf. Iya. Pengennya gitu. Oke, tapi sebelumnya pernah pacaran nggak dengan masa lalu gitu, ada mantan gitu buat Novia? Kalau aku enggak, kalau enggak tuh suami aku. Oh, jadi kalau Novia itu baru pertama kali berhubungan adalah dengan Iqbal Fauzi. Oh, bagus atuh. Kalau Iqbal Fauzi sebelumnya sudah pernah ada mantan? Banyak. Pernah deket aja sih. Oh, berapa orang? Waduh, berapa orang ya? Ada beberapa lah ya. Oke, ketika ada beberapa kemudian mengikuti proses ta'aruf, ya wajar sih kalau misalnya kamu merasa deg-degan segala macam karena nggak tahu apa yang akan dihadapi ke depannya ya. Tapi yang membuat kamu mantap pada akhirnya untuk oke, dia adalah she's the one, dia adalah jawabannya Novia buat kamu. Dari yang bener-bener yakinin aku tuh adalah orang tua sih sebenarnya. Meskipun aku belum lihat sifatnya Novia seperti apa waktu itu ya. Ya udahlah, kita berjalan di jalan Allah, insya Allah dikasih jalan lah nantinya gitu, gimana-gimananya gitu sih, lebih yakin karena orang tua juga udah meyakinkan aku waktu itu. Tapi bagaimana caranya orang tua meyakinkan? Apakah orang tua melakukan pendekatan dulu ke istri atau gimana tuh ya? Lebih ke meyakinin aku aja sih waktu itu karena apalagi waktu itu suami aku belum kerja kan, lagi pandemi, terus lagi belum ada syuting, jadi makin gak pede buat ngelanjutin untuk ta'aruf. Tapi dari orang tua ya udahlah gitu kan, nanti ada jalannya kok, nanti ada rezeki habis nikah, mungkin nanti pintu rezeki bakal lebih kebuka lagi. Iya. Apakah ini alasan Iqbal Fauzi ragu untuk menikahi seorang Novia? Nanti kamu bisa jawab, kita kasih lihat yang satu ini. Yang bikin gak mau itu kondisi sih, waktu itu kan masih belum kerja. Iya, belum terus pandemi. Belum stabil, ya. Terus masih punya cicilan mobil waktu itu kan. Terus keluarga juga masih biasa aja. Jadi awalnya niatnya pengen bahagian keluarga dulu lah gitu sebelum nikah gitu kan. Kalau udah nikah udah beda gitu kan. Benar-benar nolaknya ya alasnya itu. Kan sebagai seorang pemeran ya artinya mendapatkan pekerjaan ketika ada tawaran untuk bermain entah apapun itu, sinetron, FTV, film atau apapun ya. Masa pandemi datang, kemudian ada keraguan, wajar karena semua lini kayaknya terdampak sekali ya. Nah terus akhirnya membuat kamu yakin di masa pandemi itu apa? Akhirnya kamu juga tadi sempat bilang bahwa ya udahlah, kalau misalnya memang katanya ada yang bilang kalau menikah nanti sama pasangan justru akan membuka pintu rezeki yang lain. Tapi sebelum menuju ke sana tuh gimana ceritanya tuh menikah di masa pandemi berarti? Iya. Iya, di masa pandemi. Jadi waktu itu memang ragu banget karena malah ya itu dia, untuk megang uang aja nggak ada gitu. Berapa uang yang kamu miliki saat itu? Aduh, mungkin bisa dibilang di bawah 1 juta kayaknya. Di bawah 1 juta dengan kondisi aku masih ada cicilan mobil, terus masih pengen kayak ngebahagiain orang tua gimana caranya. Tapi orang tua malah bilang, udahlah nggak usah dipikirin. Justru malah mama tuh senengnya ya kamu nikah dengan pilihan mama gitu. Jadi dari situ, oh ya udahlah, Bismillah aja kita jalanin dulu nih. Benar nggak sih apa yang dibilang mama gitu? Meskipun waktu itu ya jujur aku ngerasa insecure banget sih dengan istri aku udah jadi dokter, akunya masih pengangguran saat itu. Sangat-sangat nggak pede banget gitu. Novia, tapi kamu tahu nggak ada jujur-jujuran nggak antara kalian berdua? Kamu tahu nggak posisi ekonominya saat itu Iqbal Fauzi uangnya tidak begitu banyak,
kemudian banyak kekhawatiran, ada cicilan, kamu tahu kondisinya? Tahu banget. Jadi waktu kita pertemuan tuh pas suami aku datang ke rumah, terus kan kita ngobrol berdua. Terus dia bilang, aku di dunia entertain nih, terus lagi di pandemi ini kayaknya deket-deket ini belum ada tawaran kerja. Sedangkan aku waktu itu lagi kuliah kedokteran tingkat koas dan butuh biaya yang cukup banyak. Oh, wow. Apalagi kalau udah nikah kan pasti tanggung jawabnya ke suami semua kan ya. Terus aku bilang, ya udah kalau emang jodoh, terus memang rezekinya di dunia entertain, aku gak apa-apa, lanjutin aja di dunia entertain, gak apa-apa. Aku nanti, aku juga waktu kuliah itu sampai aku kayak jualan juga, terus sampai ya bikin bisnis jualan tas, jualan kerudung, sampai sekarang. Iqbal Fauzi kalau sakit ke istri? Iya, BPJS juga nggak? Bisa diklaim sih nggak maksudnya aku. Tapi tetap ada tagihan lain. Oh, ada tagihan. Tapi hebat banget ya, maksudnya buat Novia bisa menerima dengan segala macam kekurangan. Kita salut banget sama kamu yang benar-benar bisa menerima apa adanya. Alasannya apa mau menerima gitu? Apa ya, Pak? Ya, karena bogoh aja ya gitu ya. Karena cinta, suka, iya. Ada perasaan saat itu. Yeah. Oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini antara mereka berdua, kita juga penasaran. Emang sebenarnya tuh kayak gimana sih? Jadi istri Iqbal Fauzi, Novia Giana cemburu. Dulu sering banget ditinggal. Ini artinya kan ketika pekerjaan sudah mulai ada lagi tawaran segala macam. Pernah paling shock ditinggal berapa lama ketika dia syuting? Waktu awal-awal pas ada sinetron yang pertama itu, aku kan masih di Bandung, terus lokasi syutingnya di Bogor. Itu LDR, kita berbulan-bulan, paling kayak weekend, kalau lagi libur pulang ke Bandung, aku kadang nyusulin ke lokasi. Aku kan nggak tahu banget dunia entertain kayak gimana, jadi kayak pengen lihat ke lokasi kayak gimana. Kayak apa sih? Tapi kamu cemburuan nggak? Maksudnya pada saat Iqbal ada adegan contoh, adegan yang romantis kayak tadi, misalkan dekatan atau pegangan tangan atau apa, suka ada nggak? Atau ada itu mah kerja gitu? Kalau perasaan dari hati cemburu. Ya, kadang aku pun nanya ke suami, Papa tadi adegannya ngapain gitu. Apa manggilnya? Papa. Iya, Papa. Masa uang? Ya, terus Papa jawabnya apa pas Teteh ngomong gitu? Enggak kok, paling pegangan tangan katanya gitu. Bu dokter, mau nanya dong, Ibu dokter gimana sih rasanya punya pacar yang kerja di dunia hiburan, terus banyak kekhawatiran, dia acting sama lawan jenis, gimana sih rasanya untuk Bu dokter? Ya kalau dari hati sih cemburu, tapi aku nggak nunjukin banget ke suami aku, takutnya dia nanti nggak profesional kerjanya. Tapi kamu tahu nggak kalau dia cemburu? Ya kadang tahu, tiba-tiba bete gitu kan, tiba-tiba kadang suka muncul di beberapa medsos gitu, adegan-adegan potongan gitu kan. Dikirim sama dia? Enggak sih, kadang dia ngeliat sendiri gitu, nggak sengaja. Terus pas aku pulang udah mulai mukanya pede, ini kayaknya adegan tadi deh. Tapi Iqbal kalau pas tahu gitu, kamu suka ini nggak? Aduh kan itu kerja, gitu-gitu nggak suka? Apa yang kamu lakukan buat menenangkan istri maksudnya? Lebih ke ngejelasin aja sih, balik lagi ngejelasin, meskipun dia juga ada ngerti, tapi balik lagi kan aku harus ngejelasin ini loh, aku profesional di sini. Oke, Novia, kita mau kasih lihat ini ada satu postingan dari suami kamu ya. Kita lihat postingannya apa. Bersama, udah ada buah hati, siapa namanya? Yang pertama namanya Latisha, yang kedua namanya Kaifaro. Wow. Umurnya? Yang pertama 2 tahun 3 bulan, yang kedua 11 bulan. Oh, Masya Allah. Kamu bilang masa beruntung sekali untuk punya istri seperti Novia. Alhamdulillah. Apa jadinya kalau Iqbal Fauzi sampai dengan sekarang belum menikah dan belum menemukan perempuan seperti Novia?
Aduh, gimana ya? Masih luntang-lantung kali. Masih belum tahu arahnya kemana karena jujur waktu itu pas disuruh untuk nikah pun bilangnya nggak siap gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada tawaran untuk menikah, mungkin sampai sekarang belum nikah kayaknya. Gitu. Ada rencana nambah momongan nggak sih? Waduh. Untuk sekarang ini kita masih fokus untuk anak-anak kita sampai kita bisa apa ya, melihat tumbuh kembangnya optimal. Pokoknya jadi anak yang soleh dan soleha insyaallah ya. Amin. Oke, buat Iqbal Fauzi dan juga buat Novia, lihat istri kamu yang menerima kamu apa adanya. Mulai dari nol ketika di masa pandemi. Lucu ya? Pasti sebagai seorang suami juga ada rasa gengsi seorang suami yang harusnya bisa memberikan lebih, tapi saat itu kondisinya istri kamu mau menerima kamu apa adanya. Apa yang kamu sampaikan untuk Novia? Ya, aku bersyukur banget udah udah memberikan segalanya buat aku sekarang ini. Ya aku terima kasih banyak udah mau terima aku apa adanya, terus udah mengizinkan aku tetap kerja di dunia entertain meskipun kadang gak jelas. Ya aku makasih banyak, love you. Novia mau bilang apa? Dilihat tuh. Sama-sama sayangku. Walaupun papa kerja di dunia entertain, aku pasti support papa. Karena papa pun selalu sayang sama aku, sama anak-anak. Jadi papa di dunia entertain pun aku selalu kasih support papa. Peluk dong. Novia, ada lagi nggak yang kayak kamu satu ibu dokter? Kalau ada kenalin sama aku dong, Novia. Dokter Boyke mau? Aduh, Boyke. Dalam masa lagi tetap Ini bener apa enggak sih?